الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, barakallahu fikum hafizakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, dari kitab Syarah Mandhumah Al-Waraqat. Nah, min syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yang dikumpulkan atau pantun tersebut dikarang oleh Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih. Pelajaran terakhir kita ambil adalah sekitar halaman 67 mengenai bahwasannya semua kalam itu adalah hakikat. Cuman hakikat itu terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa yang dikenal dengan al-haqiqah lughawiyah, kemudian hakikat secara syariat yang dikenal dengan al-haqiqah asy-syar'iyyah, atau hakikat al-urfiyah, hakikat secara adat istiadat atau kebiasaan yang dikenal dengan al-haqiqah al-urfiyah. Itu pembahasan kita. Kita ambil contoh yang terakhir kita sebutkan kemarin, barakallahu fikum hafizakumullah. Mengenai contoh yang beliau sebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengenai bagaimana kita membawa makna sesuai dengan hakikat syar'iyyah. Contohnya adalah kata beliau, wa misalu dzalika qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Nah, salat di sini maknanya secara bahasa adalah doa. Tapi apakah kita bawa kepada makna secara bahasa di sini? Tidak. Karena kalau kita bawa kepada makna secara bahasa enggak benar artinya. Masa kita berdoa harus wudu dulu? Masa kita berdoa harus wudu? Harus wudu terlebih dahulu? Kan tidak benar, barakallahu fikum. Jadi terus bagaimana yang benar, barakallahu fikum? Yang benar adalah barakallahu fikum, kita bawa kepada makna secara syariat, yaitu maknanya salat di sini adalah salat yang diawali dengan apa? Takbir, di takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Taslim, itu salam. Itu kita bawa makna pada makna secara syariat. Karena kalau kita bawa pada makna secara bahasa tidak tepat di sini. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian jika dia berhadas hingga dia berwudu, sampai dia berwudu. Maksudnya apa? Salat secara syariat, yaitu gerakan yang khusus di waktu yang khusus dengan bacaan yang khusus, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Mafhum? Kita lihat sini. Fa hal kalimatus shalah al-waridah fil hadis haqiqatun aw majaz? Sekarang lafaz salat di sini dalam hadis ini, lafaz ini hakikat atau majaz? Al-jawab, jawabannya in qulna haqiqatun akhtana. Jika kita katakan itu adalah secara hakikat, maka kita keliru. Barakallahu fikum. Wa in qulna majazun, tapi kalau kita katakan itu adalah majaz, akhtana, kita juga keliru. Fal jawab alal khilaf. Namun jawabannya tidak seperti itu. Faman qassama al-haqiqah ila salat aqsam, maka barang siapa yang membagi hakikat itu terbagi menjadi tiga jenis, fa sholatu fi ra'yihi haqiqatun. Ini benar ya. Maka salat secara berdasarkan pendapat atau pemikiran yang mengatakan hakikat terbagi menjadi tiga jenis, maka salat di situ adalah secara hakikat. Tapi hakikat yang mana? Hakikat apa tadi? Hakikat syar'iyyah. Karena yang diinginkan salat di situ salat yang secara syar'iyyah. Paham ya? Wa man qala hiya qismun wahid yaqulu hadhi majaz. Ada yang mengatakan, kalau yang mengatakan hakikat itu satu bagian tok, berarti ini majaz. Paham ya? Yang tepat adalah apa? Ini tetap hakikat, cuman hakikat secara syar'iyyah. Karena hakikat terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa, hakikat secara syariat, hakikat secara apa? Secara uruf, secara adat istiadat atau kebiasaan. Mohon salah ya. Kita lihat di sini, barakallahu fikum, contoh yang berikutnya. Misalnya contoh yang lain. Az-zakatu fil lughah nama. Zakat secara bahasa itulah nama. Nama itu artinya adalah tumbuh atau menumbuhkan. Fa idza qila zakki malak, apabila dikatakan berzakat atau zakatkanlah hartamu, itu maknanya bukan tumbuhkanlah hartamu. Paham ya? Fa ma'naha nammih, seakan-akan seperti itu maknanya. Nammih. Secara bahasanya maksudnya ya, tumbuhkanlah hartamu. Fa in kuntu uridu zakkih akhrij zakata.
Jika aku menginginkan dengan ucapanku zakih, artinya adalah keluarkanlah zakatnya, sara majazan. Ini berarti majaz. Nah, kok bisa, kenapa? Karena zakat itu artinya adalah menumbuhkan. Nah, kalau yang kamu inginkan dengan ucapan zakih, berzakatlah engkau adalah zakatlah hartamu, berarti ini majaz katanya. Nah, sara majazan berarti ini majaz katanya. Alal qauli, berdasarkan pendapat bi annal haqiqata mastu'mila fi ma'nahu lughawi, bahwasanya hakikat itu adalah na barakallahu fikum, sebuah ucapan yang digunakan diletakkan pada makna secara bahasa. Fa idza qulta zakih, namun jika yang engkau ucapkan, apabila engkau mengucapkan zakih, artinya akhrij zakatah, keluarkanlah zakatnya, sara haqiqatan 'alal qauli tsani, maka ini adalah hakikat secara apa? Berdasarkan pendapat yang kedua, ucapan yang kedua, karena hakikat secara apa ini? Secara syariat. Paham salah ya? Jadi perlu diperhatikan itu. Hakikat itu kita bawa pada maknanya masing-masing. Nah, barakallahu fiikum, seperti misalkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi bukan maksudnya salat, mendoakan. Nah, semua ini letakkan pada tempatnya. Kalau misalkan di maknanya adalah secara hakikat, secara lughawi, kita bawa pada makna lughawi. Secara syar'i kita bawa pada makna syar'i. Paham ya? Wal qaul tsani huwal muta'ayyin, maka pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ngam zakih adalah keluarkanlah zakat hartamu atau zakatlah hartamu, itulah muta'ayyin, itulah pendapat yang benar. Walidzalika, oleh karena itu, naqul kullu ma warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yuhmal 'ala al-haqiqati syar'iyyah, maka kita katakan seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita bawa, atau lafaz tersebut yang datang tersebut dibawa kepada makna hakikat secara syar'i. Nah, paham ya? Hakikat secara syar'i. Wa yuqal innahu musta'milun fi haqiqatih, maka dikatakan innahu musta'malun fi haqiqatih, bahwasanya ucapan tersebut diletakkan pada atau sesuai dengan hakikatnya, digunakan sesuai dengan hakikatnya. Zakat itu maksudnya adalah zakat ya, zakat ma'ruf, mengeluarkan harta, mengeluarkan hartanya, walaupun zakat secara bahasa adalah menumbuhkan. Nah, amal urfiyah fahiya mastu'mila fi ma'na al-urfi, adapun hakikat secara urfiyah, secara adat atau kebiasaan, paham ya? Maka adalah sebuah lafaz yang digunakan untuk makna yang secara urfi, secara adat atau kebiasaan. Misal dari contohnya kalimat syah, syatun, kambing ini ya. Secara bahasa kita lihat fil amatun, secara bahasa itu maknanya amatun, lebih umum. Tutlaqu ala kulli ma siwal baqar wal ibil min bahimatil an'am. Perhatikan ini. Secara bahasa lafaz syatun itu digunakan setiap apa? Digunakan untuk setiap yang selain sapi dan unta, dari kalangan binatang-binatang ternak yang ada. Intinya selain sapi dan unta itu adalah syatun secara apa? Bahasa. Wa bisyara', secara syariat kadzalik. Secara syariat juga sama saja. Falau qultu masalan. Nah, kalau seandainya aku katakan sebagai contoh, fi man taraka wajiban min wajibatil hajj. Nah, fi man, pada siapa seseorang itu dia meninggalkan sebuah, barakallahu fikum, falau qulta masalan, kalau seandainya kau mengatakan sebagai contoh, mengatakan kepada siapa? Fi man taraka wajiban min wajibatil hajj, mengatakan pada orang yang dia itu meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka wajibannya apa? Alaika syatun, maka wajib dia menyembelih syat. Menyembelih apa? Syah. Nah, ini syahnya apa ini? Paham ya? Karena sebagai badiahnya itu ya, yashmalu dzakar wal unsa minal ma'zi wa dha'n. Maka syatun ini mencakup barakallahu fikum, yang jantan dan yang betina, barakallahu fikum, kambing yang bertanduk maupun tidak bertanduk. Paham ya? Nah, ma'az itu biasanya kambing yang istilahnya, kalau ini kambing kecil, kambing Jawa itulah istilahnya. Kalau dha'n itu kambing yang kibas besar itu, bertanduk biasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ucapan syatun itu mencakup itu tadi. Kambing bertanduk atau tidak, yang jantan maupun betina masuk situ. Apa maksudnya ya? Itu kembali kepada apa? Kembali ke syara' secara syariat. Wa hiya fil 'urf al-unsa min ad-dha'n. Padahal secara 'urf, secara adat itu, yang namanya syatun itu secara adatnya adalah apa? Adalah barakallahu fikum, kambing bertanduk yang betina. Nah ya, kibas yang betina. Paham ya?
Falau awsa al-mayyit qala awsaitu li fulan bisyatin. Kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal atau orang yang meninggal, dia mewasiatkan, aku telah wasiatkan kepada si fulan bisyatin dengan satu ekor kambing. Kalau terjemahan bahasa Indonesia semuanya kambing. Nah, fashtara al-warasatu lahu taisan. Akhirnya, ahli warisnya membeli. Barakallahu, memberikan untuknya apa? Taisan. Taisan itu barakallahu fikum, ya kambing apa? Kambing jantan lah istilahnya. Wa ja'u bihi ilaih, kemudian mereka mendatangkan kambing tersebut kepadanya. Wa qalu khudh wasiyatak, ambillah wasiatmu. Qala ma aqbal, aku enggak nerima. Qalu limadza la taqbal, kenapa engkau tidak nerima? Qala huwa awsali bisyatin, karena dia mewasiatkan kepadaku dengan syat, dengan apa? Dengan satu ekor kambing yang syat. Syat tadi sudah kita sebutkan tadi ya, mencakup ma'iz atau kambing betina ataupun jantan yang bertanduk ataupun tidak, gitu loh. Faqala lahu hadhi syat, ini adalah kambing juga. Alaysa law wajaba 'alaika damun fil hajj wa dhabhta hadha tais yuzyu amla. Tidakkah ketika barakallahu fikum, ketika orang melakukan ritual haji kemudian dia punya tanggungan dia denda, kemudian dia menyembelih kambing jantan ini juga sah-sah saja atau tidak? Qala yuzzi, ya sah. Qalu idzan madama annahu yuzzi, jika demikian selama ketika haji aja sebagai barakallahu fikum dia denda aja sah, li'annahu syatun, karena itu juga kambing, falaisa laka illa hadza, maka tidak ada bagimu kecuali kambing seperti ini juga. Fahakamahum 'indal qadi, akhirnya enggak terima juga. Akhirnya apa? Barakallahu fikum, diputuskan perkara mereka di hadapan qadi, seorang qadi. Fa bimadza yahkumul qadi, maka qadi ini, sekarang qadi ini, seorang hakim ini, dengan apa dia akan menghukuminya? Al-jawab yahkumu bil 'urf. Dia harus menghukumi secara 'urf. 'Urf itu ada setempatnya apa yang dimaksud dengan itu. Wa yuqalul warasah, maka hendaknya dikatakan oleh warasah, ahli warisnya itu, hatu unsa minadh dha'n, datangkanlah kepada kami barakallahu fikum kambing kibas yang betina. Li'anna kalama kulli mutakallimin yuhmal 'ala ma ya'rifu an-nas 'urfan, dikarenakan ucapan setiap orang yang berbicara itu akan dibawa sesuai dengan apa yang dipahami oleh manusia secara adat. Paham itu ya? Naam. Wa nahnu lam nahmil kalam al-aqdamin 'ala al-lughah illa li'annahum ahlul lughah. Dan kami tidak akan membawa ucapan orang-orang terdahulu secara bahasa kecuali kalau dikarenakan mereka ada ahli bahasa. Fa idzan al-haqiqah al-'urfiyyah muqaddamatun 'ala al-haqiqatul lughawiyah. Jika demikian berarti di sini hakikat secara urf, secara adat itu lebih didahulukan daripada hakikat secara bahasa. Wa 'alal haqiqah syar'iyyah aidan, dan juga lebih didahulukan di atas hakikat syar'iyyah. Jadi semuanya diletakkan pada tempatnya ya. Nah, ungdur masalan, sebagai contoh lihatlah, hadza rajulun qal, ini ada orang yang mengatakan, wallahi la abi'ul yawma syai'an, demi Allah pada hari ini aku tidak akan menjual sedikit pun atau sesuatu apapun. Summa dhahaba wa ba'a khamran. Kemudian orang tadi yang ngomong tadi itu pergi dan menjual khamr. Ayahnasu am la yahnas? Sekarang orang tersebut, barakallahu fikum, dia harus yahnas am la yahnas? Yahnas itu maksudnya adalah bayar kafarah. Karena dia kan berarti tadi sudah bersumpah, demi Allah aku tidak akan menjual sedikit pun pada hari ini, apapun pada hari ini, tidak menjual apa saja. Nah, khamr sesuatu bukan? Sesuatu. Nah, ketika itu ternyata dia malah jual khamr. Nah, dia nanti bayar kafarah atau tidak terhadap sumpah tersebut? Al-jawab amma lughatan, ada secara bahasa fayahnas, maka dia tetap bayar kafarah. Li'anna hadza bay'un, karena khamr juga apa? Menjual khamr juga jual beli enggak? Jual beli juga. Nah, li'anna hadza bay'un, karena menjual khamr juga termasuk jual beli. Berarti dia mengingkari sumpahnya tadi kan itu secara urf, secara bahasa. Paham ya? Wa amma urfan, adapun secara uruf, secara adat, fal waqi' annahu qad yahnasu, maka secara waqi', secara kenyataan juga dia harus apa? Ditetapkan padanya kafarah juga. Wa qad la yahnas, bahkan bisa jadi dia tidak dikatakan kafarah. Paham ya? Secara adat bisa jadi dia dikenakan padanya kafarah, bisa pula apa? Tidak dikenakan padanya kafarah. Kenapa? Lihat, fa idza kana faqihan fa innahu la yahnas. Nah, maka apabila dia itu faqih, paham, maka sesungguhnya dia la yahnas. Naam. Barakallahu fikum. Maka sesungguhnya dia la yahnas, tidak bayar kafarah. Kenapa? Li'annahu ya'lamu anna hadzal bai' la yasih.
dikarenakan dia mengetahui bahwasanya apa? Jual beli ini tidak sah. Ngam. Wa in kana amiyan fayahnas, tapi kalau dia itu amiyan, orang yang tidak paham, orang awam itu, maka dia nanti bayar kafarah. Ngam. Kenapa itu ya? Wa in hamalnahu 'ala al-ma'na syar'i la yahnas. Tapi kalau kita barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita bawa kepada makna syar'i maka la yahnas, dia tidak bayar kafarah. Kenapa? Li'anna hadzal bai'a la yasih, karena jual beli ini tidak sah. Illa idza arada bi kalimatil bai' surat al-aqd, kecuali apabila dia menginginkan dengan kata bai' tersebut adalah apa? Bentuk akad transaksi jual beli. Fa idza arada mujarrad as-surah, namun apabila dia menginginkan semata-mata cuma gambar bentuknya aja, fa hadza yusamma bai'an ala kulli hal, maka itu tetap dinamakan bai'an jual beli. Barakallahu fikum ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan. Fal hasil, maka kesimpulannya anal kalam yang qasmu taksiman salisan. Ini semuanya bikin rumit aja ya. Bikin rumit, yang jelas apa? Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Terkadang kita bawa pada makna secara lughawi, secara bahasa. Terkadang kalam itu dibawa secara makna hakikat secara urfi adat, terkadang dibawa kepada secara syariat. Fal hasil kesimpulannya anal kalam yang qasmu taksiman salisan ila haqiqatin wa majazin. Bahwasanya kesimpulannya kalam itu terbagi menjadi pembagian yang ketiga. Maksudnya apa? Kepada hakikat dan majaz. Maksudnya yang hakikat terbagi tiga gitu ya. Kalau secara globalnya hakikat dan majaz, hakikat terbagi tiga. Berdasarkan pendapat yang sahih bahwasanya hakikat itu terbagi tiga. Semuanya hakikat juga, itu yang sahih. Fal haqiqatu mas'umila fi mawdu'ihi al-asli 'ala qaulin. Maka hakikat itu adalah barakallahu fikum sebuah kalam yang diletakkan, digunakan pada barakallahu fikum pada peletakan yang asli secara asal. Ala qaulin, berdasarkan sebuah pendapat. Walal qaul tsani, dan berdasarkan pendapat yang kedua, al haqiqatu mastumila fima wudi'a lahu bihasbi urfil mutakallim. Berdasarkan pendapat yang kedua bahwasanya hakikat itu adalah apa? Ada sebuah kalam yang diletakkan atau digunakan pada perkara yang diletakkan padanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan adat atau kebiasaan orang yang bicara. Jadi lihat biasanya orang bicara itu untuk apa itu lafaz tersebut. Wa ala hadzal qaul tsani tanqasimul haqiqah ila sab'ati aqsam. Maka berdasarkan ucapan yang kedua ini, hakikat terbagi menjadi tiga, syar'iyyah, wa lughawiyah, wa urfiyah. Ini yang tepat. Wa yadharu atharu hadzal khilafi ma idza kana lil lafzi haqiqatun syar'iyyatun. Dan akan nampak pengaruh atau akibat perselisihan ini atau perbedaan ini pada perkara apabila sebuah lafaz itu memiliki itu apa? Hakikat syar'iyyah wa hakikat lughawiyah. Sebuah lafaz memiliki dua makna. Seperti salat tadi. Salat memiliki hakikat secara apa? Bahasa, dan juga memiliki hakikat secara istilah atau syar'iyyah. Seperti ini kan faedahnya kita tahu. Ini dimaksud secara bahasa atau secara syar'iyyah. Kita katakan yang diinginkan dalam hadis barakallahu fikum, misalkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, misalkan tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah, itu tidak lain kecuali salat secara syar'iyyah yang diinginkan. Paham ya? Karena kalau salat yang mana secara bahasa, yang namanya berdoa itu enggak harus baca surat Al-Fatihah. Paham maksudnya ya? Fa idza takallama asy-syari'u bi syai'in haqiqatuhu syar'iyyah tukhalifu haqiqatal lughawiyyah fa huwa majazun 'inda man la yara taqsim al-haqiqah. Maka apabila syariat ini berbicara dengan sesuatu yang hakikatnya adalah syar'i namun berseberangan menyelisih hakikat secara bahasa, maka itu dikatakan majaz. Barakallahu, menurut orang yang tidak berpandangan bahwasannya adanya pembagian hakikat ini. Wa huwa haqiqatun 'inda man yara taqsimaha. Namun itu adalah hakikat secara apa? Secara syar'iyyah. Barakallahu fikum, menurut orang yang berpandangan bahwasanya pembagian hakikat terbagi menjadi tiga. Wa hadha huwal qaulul haq al-muta'ayyin, dan inilah pendapat yang benar dan inilah yang pasti. Wa li hadza yajibu alaina an nahmila kalam asy-syar' ala madlulihi syar'i la ala madlulil lughawi. Oleh karena ini maka kita semuanya hendaknya membawa kalam syariat ini, Al-Qur'an Sunnah, sesuai dengan apa yang ditunjukkan secara syariat, tidak membawanya secara bahasa. Paham ya? Kecuali kalau memang ada qarinah yang memang secara bahasa, cuman hukum asalnya secara barakallahu fikum yang sumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara syariat. Barakallahu fikum, seperti itu. Barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam al-Amriti rahmatullah alaih, aqsamuha salasatun syar'iyyun wal lughawiyyul wa'di wal 'urfi. Hada 'ala man yara taqsim al-haqiqah wa annaha ma yajri khitaban fil istilah.
Kata beliau, pembagian masalah kalam itu terbagi tiga, syar'i atau hakikat terbagi tiga, itu syar'i, lughawi, dan juga urfi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Hadza 'ala man yara taqsim al-haqiqah." Ini berdasarkan orang yang berpendapat tentang pembagian hakikat terbagi tiga. Wa annaha, bahwasanya pembagian hakikat tersebut ma yajri khitaban fil istilah, yaitu apa yang telah berjalan pada khitaban fil istilah, daripada pembicaraan secara istilah. Summa qala rahimahullah, kemudian Imam Amriti berkata, "Tsummal majazu ma bihi tujawiza fil lafzi an mawdi'ihi tajawuza." Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Al-majazu ma tujuwiza bihi an mawdi'il asli ila ma'nan akhar." Majaz itu adalah sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang melampaui atau melewati dari peletakan aslinya kepada makna yang lain. Seperti contohnya Zaidun kal asadi, Zaid itu seperti singa. Nah, pada asalnya asadun untuk hewan enggak? Untuk hewan. Namun di situ digunakan untuk apa? Digunakan untuk makna lain. Zaid itu seperti singa, maksudnya keberaniannya. Apa namanya maksudnya? Seperti itu. Wa ta'rifu sahlun, pengertian itu mudah sekali. Mastu'mila fi ghairi ma'nahu al-asli itu. Intinya sebuah kalam yang digunakan tidak pada makna aslinya. Sebuah kalam, sebuah lafaz yang digunakan tidak pada makna aslinya. Seharusnya asadun makna aslinya apa? Hewan, binatang buas, singa. Tapi ketika kita katakan Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa, apakah maksudnya wajahnya seperti singa? Tidak, maksudnya keberaniannya. Nah, itu namanya majaz. Itu pengertian, kalau dikasih definisi pengertian seperti itu saja. Maksudnya ya, ada pembagian majaz, insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.